ngerti ya? Ngerti maksudnya ya, oke. Nanti Anda siap enggak merubah kekeliruan itu? Insya Allah kalau diberikan rezeki, Mbak. Kalau diberikan kewenangan, insya Allah. Ya wes saiki awakmu maca terus kulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya. Terus watunzil mulka mimman tasya. Watu izzu man tasya, watu dzillu man tasya biyadikal khair. Jadi bendina itu omonganmu biyadikal khair ya Allah biyadikal khair. Muga-muga yang terjadi pada hidupmu itu adalah hasil dari tangan Allah yang maha baik. Ngono ya. Amin. Perkara dadi apa gak usah ngitung. Engko nek kon kate ya Allah jadikanlah aku gubernur Jawa Timur ngono kon ndonga ngono kok. Gusti Allah ngomong ngene. Lah sak karepku sih. Kon dadi apa? Kon tak dadekno tukang becak sak karepku. Nek kon gak setuju kon dadi Gusti Allah wis. Aku lak di dapurmu kan ya apa. Dadi ndonga ku hati-hati rek. Ndonga itu ana ukurane, ana akhlake. Jangan berdoa micis mbok, mingis-mingis fase karu-karuan tapi isinya tidak mungkin kabul. Banyak sekali doa-doa yang tidak mungkin kabul. Mustahil. Lain ndonga iku nek aku gak wani ndonga yang kalimatnya tidak dari Allah sendiri. Jadi hanya saya ambil dari Al-Qur'an, mereka nek Gusti Allah dhewe sing murui kan kansnya lebih besar untuk dikabulkan. Utawa Kanjeng Nabi sing murui. Aku gak wani ngarang dhewe. Ya Allah, bangkitkanlah ekonomi Indonesia. Gusti Allah jawab kapok kon. Wis tak kei sembarang njaluk dibangkit-bangkitno. Alas kok gunduli dhewe, gitu. Tambang-tambang kok kuras entek, saiki njaluk menenang aku, wis tak kei sembarang. Jadi aku gak wani ndonga gitu. Nabi Nuh wani, misalnya Nabi Nuh mergo kafir saunuke beratus-ratus tahun, Nabi Nuh ngomong, "Ya Allah, jangan izinkan satu orang kafir pun tinggal di bumi." Ane aku sing ndonga lak ngomong ngono. Lah kok enak, lah kok nyekli kan gitu kan. Lah kok enak kan. Kan enggak berani kita berdoa begitu. Ada lagi Allah mengajarkan misalnya ana wong jahat karo awakmu. Ya. Terus mergo awakmu wong apik, Gusti Allah nulung wong iku dipateni. Upamane ya. Dipateni terus awakmu malah wedi, jangan-jangan mergo aku wong iku mati. Terus Allah ngomong berfirman, "Falam taqtuluhum walakinallahu qatalahum." Arek iku mati mergo aku sing mateni, awakmu gak melok mateni ngono. Tepak ya. Tapi nek aku sing ndonga ngono, nek aku sing gawe kalimat iku kan kurang ajar senenge. Tapi itu bisa kita ucapkan karena dari Allah sendiri. Dan itu akeh donga di Quran sing medeni ngono iki. Medeni. Saiki misale kon cekak ketangkep polisi. STN kamu wis entek, simu yo apen-apen gitu. Terus awakmu mantra. La tudrikul absar wa yudrikul absar wa latiful khabir. Allah itu tidak bisa dilihat oleh makhluk apapun dan siapapun, tapi Allah mampu melihat makhluk apapun dan siapapun. Karena dia maha lembut, walatiful khabir dan maha mengabarkan. Terus kon liwat polisi gak ketok. Iso ngilang kon. Tutuk omah bojomu yo gak nyopo kon soalnya gak ketok. Bingung kon. Akhirnya nang kamar mandi ya kon. Sepurane ya, tapi ini namanya sinau ya. Awakmu cek kayak terbiasa nginang ini pikiranmu ya, cok ngene tok ae ya. Cek nginang ini pikiranmu cek dinamis gitu ya. Oke. Yang ketiga Mas tokoh agama tadi. Siapa yang angkatan laut terakhir? Ya. Yang tokoh. Sekarang umat Islam nanti yang angkatan laut terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Krisna Firmansyah, asal dari Sidoarjo, Jawa Timur. Lampung tadi banyak Lampung, terus Tuban, Bojonegoro, Sidoarjo. Surabaya karo belas sih. Surabaya gitu. Surabaya swasta gitu. Mbah Nun mempertanyakan umat Islam. Jadi kudu opo umat Islam dan gak oleh opo umat Islam.
Rukun iman Islam ada 5, yaitu syahadat dulu. Dari bayi harus diajarkan syahadat meskipun ya mendengarkan, tapi bayi itu kan nggak menjawab asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dan nomor 2 zakat. Oh, sholat ya, sholat. Ya. Sholat. Kon niku cik nyusu dikon zakat. Ya. Ngapunten, Pak. Ya, nomor Ya. 2 sholat. Nggih. Umat Islam harus wajib menunaikan sholat 5 waktu dalam satu harinya. Dan nomor 3 zakat. Benar, zakat. Zakat. Terus nomor 4 puasa Ramadan, puasa wajib Ramadan. Dan nomor 5 naik haji bagi yang mampu. Iku kuat, iku wong Islam kudu ngono iku. Ya, tapi nomor 5 bagi yang mampu, Mbak. Tapi kalau Ya ndak maksudnya jawabanmu secara keseluruhan wong Islam kudu apa? Kudu menjalankan rukun Islam. Ngono ya? ya, Ya wajan ya ro. Ya kabeh mesti ae maksud pertanyaan itu Indonesia koyo ngene iki keadaane ono pertengkaran, ono kubu-kubuan, ono gontok-gontokan, ono radikalisme, ono macam-macam. Umat Islam iki apike ya apa? Kudu ya apa ngono. Nek rukun Islam mesti ae. Engko kon ditakoni, apa kewajibane wong rabi yang ngetengi bojone ngono. Ya wajan ya ro nek ngono rek. Wis gak apa-apa, gak apa. Oke. Terus. Terus, Sing gak oleh. Enggak oleh apa, Mas? yang nggak boleh berbuat maksiat. Termasuk saya pernah, Mbak, ya, jujur. Liwat doli ngono. Numpak motor lewat gang doli, gak oleh. Ya, boleh tapi nggak boleh melakukannya maksiat gitu loh, Bang. Oh, ya. Pokoknya kudu beriman lah kira ngono ya. Iya. Intinya itu kan. Wis gak oleh mau limo ngono lho. Ya. Nggih. Cek jengkep ya mau limo kan wis mang gak jalan. Nggih. Karena maksiat itu kepada Allah juga maksiat. Iya. Ini loh, jadi awakmu apa labu nawas toh? Ilahi abdukal asi ataka. Ya Allah, hambamu ini penuh maksiat, tetapi tetap datang kepadamu, kan ngono. Iya. Jadi abu nawas maksiat atau sing akeh tetep nang Gusti Allah. Oke, jadi menjalankan tadi ajaran Islam intinya itu Cek. Iya. Oke, Iya. monggo Pak Angkatan Laut kok ngopi ya sampean wae itu. Sik. Monggo, Pak. Angkatan Laut. Sik. Sebelum angkatan laut ya. Kon tak jaluk kon niku nek ndelok ilmu, ndelok pengetahuan iki, ndelok complongane iki, galengane ya apa, kedokane ya apa, sak bau sak pira. Ini kan urusannya tadi Indonesia koyo ngene wong Islam kudu apa? Nek soal syariat Islam 5 perkara, masih wong Bosnia ya kudu ngono. Ya tak gak? Iya. Masih kan Indonesia ya kudu ngono. Dadi urusane karo Indonesia. konteks Indonesia. Tapi awakmu wis kadung jawab ngono iku wis apa? Dadi ana pelacur di padang pasir ngelak. Terus ana banyu titik di tengah-tengah padang pasir terus dicedhuk karo sepatune. Dek pas kate ngombe ana kirik melet-melet. Dikekno nang kirik. Banyune iku terus malaikat ngalapurna Gusti Allah terus pelacur itu masuk surga. Jadi saiki kon ro carane mlebu swarga ya. Ndelok padang pasir lah masih gak ado-ado nemen ya. Terus ndelok banyu karo sepatumu terus nggawa kirik. Nek cara berpikir ngono gak maju-maju kon ya. Harus mengerti konteks. Harus mengerti ilat kalau dalam usul fikih ilah. Segala sesuatu ya duru ala ilati. Jadi konteksnya apa, urusannya apa ngono ya. Oke. Nggih. Sekarang yang angkatan Pak, laut. anu. Pangkatnya sapa Mas? Cak Sony Surabaya. Nggih.
Iya, sama. Angkatan Laut tok bogang iki. Mari perang kowe. Mas Soni, monggo. Menjaga keutuhan sebagai negara NKRI dan menjaga kedaulatan negara dari gangguan negara lain. Laksamana kalah. Jaga gitu. Dan sebagai anggota TNI harus patuh pada aturan. Aturannya, Mas. Ya iku padha ae karo syariat Islam mang. Wajan ya ro rek iku. Prajurit harus taat pada komandan. Iya rek, sapa sing gak ro. Saiki keadaan di Indonesia kayak gini iki kudune angkatan laut ya apa menurut sampean? Jadi maksudnya ini negara maritim, tapi konsep kabinet kita belum maritim. Angkatan laut kudu usul ya apa, kudu Tambah gaji apa tambah DPR ya apa peralatan? gitu loh. Jadi kon kan duwe ini lho nek kon teko Surabaya kate nang Semarang, kan iso usul liwat Nganjuk ta liwat Bojonegoro ngono lho maksudnya gitu ya. Jadi nek jawabanmu itu kan ya mesti ae ngono rek. Ya apa carane duwe anak? Gampang jawabnya, kon yo iso ya. Karep sampean nek angkatan laut dadani kudune apa? Ya. Jadi agak sedikit spesifik dan detail. Masih agak detail nemen gitu ya. Iya, jaga keutuhan laut itu. AL kan, Pak? Iya bener lho. Jaga iku ya apa saiki mbok ngene. Kapalnya angkatan laut entah berbagai macam jenis keperluan ya, itu sudah mencukupi atau belum untuk luasnya teritorial lautan di Indonesia, serta dihubungkan dengan kemungkinan ancaman-ancaman dari utara, gitu loh. Kan ngono ku spesifik jenenge. Nek Jogo, apa kok rabi cek ngetungi bojo? Iya, mesti ae. Tapi kan sing ono sing spesifik cek aku duwe anak. Dadi ono arek nglamar wong wedok niku carane gak di aku cinta awakmu gak. Di aku kepingin nemen gendong bayi. Ngono carane nglamar. Berarti dia serius arek wedok nggih ta. Wong kula nggih kepengin meteng ngono lho. Ngono. Di ngerayu ku rada model-model titik ngono aja ndelujur kaya baseman kon niku. Apa? Dedine gak? Menambah armada kapal. Nah, tepuk tangan iki. Ya terus. Apa nih, Mas? Menambah armada kapal itu anggitmu karepe AL dhewe ta. Tergantung APBN barang ya Pak nggih. Tergantung supply dari pusat, political will dari presiden, dari KSAL maupun dari Pangap. Dan itu harus dirunding sedemikian rupa. Gak koyok tuku sepeda awakmu. Tuku kapal itu teknologi sangat kuno yang sampai sekarang itu tidak pernah kunjung modern sampai modern. Jadi Nabi Nuh yang bisa nggawe kapal. Wis mod wong 1000, kewan 1000. Kewan 1000 itu dari gajah sampai semut, sampai kadal, sampai tekek, sampai cecak. Terus supaya tidak terjadi populasi, jadi nek mana kan kapalnya gak ro iki berapa lama banjir. Akhirnya Nabi Nuh bikin kebiasaan, pokoknya semua alat kelamin disimpan di gudang. Wis dicopoti kabeh dilek gudang. Begitu kapal mendarat setelah 3 tahun terapung-apung di atas air bah di Turki Selatan. Wis gak sabar arek-arek iki. Bualapan nang gudang. Asing buanter dhewe jaran. Juarane metu. Pedukan karo sapi, sapine lulo lego wedene sak ono. Mulane sapi iku sampai saiki nek mlaku kira-kira iku mergo gumun. Waduh lek gedhe, ngono rek. Nek gak percaya takokno sapi dhewe. Oke. Terus tadi sing ora oleh apa, Mas? Aku takon, meskipun kepolisian itu bukan bagian dari angkatan Pak ya. Tapi kan itu adalah angkatan dalam tanda petik untuk dalam negeri kan. Jadi kan jenenge nek biyen iku Jogowerdi itu keamanan dalam negeri. Terus nek TNI ini kan untuk urusan luar negara gitu ya. Awakmu sing
Sing rada jangkep mikire ya. Aku gak ngarani kon gak jangkep, gak. Maksudnya ngene lho. Ngene nek kon ndelok tanggamu omahe kobong, kon kudu ya apa? Jaga aja sampai Mengawal kasus. Loh, ndak punya hak. Iya, Pak. AL ndak punya hak untuk mengawal kasus kepolisian, bukan bagiannya. Itu tidak dalam struktur hukum yang benar. Ini loh, maksud saya gini loh. Kalau ada sebuah satuan melakukan kekeliruan dan kemudian mengalami bencana intern di dalam dirinya, maka satuan lain kan harus mawas diri, ini loh maksudku. Ojo sampai angkatan laut ngunu-ngunu rek. Angkatan laut seje rek, angkatan laut itu rodok seje, akhlaknya seje tapi itu. Itu loh maksud saya. Kalau urusan hukum juga kejaksaan, kehakiman, dan advokat ya. Nek hak asasi manusia itu kan bukan masalah hukum. Lah apa melok-melok nek aku loh ya tapi ojo ngomong sapa-sapa kok. Hak asasi manusia itu bukan masalah hukum, itu masalah akhlak sebenarnya. Jadi ranahnya itu akhlak. Ngerti bedanya akhlak karo hukum? Nek hukum itu akhlak yang sudah dirumuskan yang penguasanya boleh melarang. Itu namanya hukum. Hukum positif ya. Jadi misalnya ini, di Aceh itu nek kon goncengan karo bojomu gak oleh miring, kudu begagah. Gak oleh begagah kudu miring. Itu urusan hukum Pak akhlak. Akhlak itu jangan dijadikan perda. Jangan itu namanya khair bukan ma'ruf. Kalau ma'ruf itu adalah kebaikan yang sudah dirumuskan. Itu namanya pasal hukum positif gitu ya. Kalau akhlak itu di atasnya. Jadi misalnya kon ngambung tangani ibumu, itu nek kon gak ngambung kon ditangkap polisi tegak. Gak toh? Itu urusan akhlak bukan urusan hukum ngono rek. Nek kon gak bertakwa kepada Allah kon ditangkap tegak. Gak toh? Karena itu bukan urusan hukum, itu urusan takwa, urusan di atas akhlak. Jadi ngono rek. Ojo terus angkatan laut kon karep kon melok ngepuki. Lah gak sih. Karena angkatan laut itu punya satuan yang sangat elit dan nomor 1 di dalam angkatan bersenjata Republik Indonesia. Angkatan itu punya Denjaga. Itu singkatan dari Detasemen Jala Mangkara. Itu delokno di kamus Sang Sekertaya. Itu top itu. Denjaga itu top. Iku siji musuh wong 200 menang juara arek iki. Jadi angkatan lu medeni rek. Gamek pasukan katak tok. Dan angkatan laut Indonesia itu punya sejarah, punya latar belakang, punya infrastruktur historis yang membuat mereka itu punya keunggulan tersendiri dibanding angkatan laut lain. Jadi sampai lautan Indonesia diganggu-ganggu karo Cina, karo sopo. Ngene. Bu Susi wani kok menghancurkan kapal pencuri ikan itu. Kapan-kapan Bu Susi diundang rene. Tak kono rene ya. Bukan. Jadi angkatan laut itu medeni rek. Kalau di Amerika itu green beret ya. Kalau di sini kan red beret. Gitu. Nah, karena mereka selama ini kan selama G30S dulu yang berperan itu Kopassus. Zaman dulu namanya RPKAD, Resimen Komando Angkatan Darat RPKAD, maksudnya saya jadi Kopassus. Gitu. Ini temenan nih. Karena gak percaya nang Amerika, dole ono jenderal sing mimpin militer Amerika takono, sampean wani musuh arek-arek Indonesia. Wis gak taek-taekan ngono sing jawab. Gak wani. Israel itu takut sama orang Jawa. Kon mesti gak percaya iki, gak apa-apa. Kon gak ro. Jadi Israel itu punya perpustakaan sangat lengkap mengenai Jawa zaman dahulu. Sehingga mereka tidak berani. Nek musuh Indonesia cek wani, enggak jelas.
Nek Jawa gak wani rek. Jadi ini kan angkatan laut di Pulau Jawa, Surabaya pisan. Wis Jawa Surabaya lak gendeng. Nek Jawa tok aja ono sopane Surabaya. Cangkeme koyo ngono, nek nguyu angka 8. Wis. Jadi angkatan laut kadek ndek Jawa, kadek ndek Surabaya pisan ya apa katene. Sopo sing wani? Malaikat rada ngene-ngene. Ya rada ndek karo subhanallah, alhamdulillah, subhanallah. Iya, Cak Nun, ini kan ngangkat materi semuanya tentang dedikasi paripurna prajurit samudra terhadap NKRI. Mungkin ada pesan tentang sikap-sikap keprajuritan dari Angkatan Laut yang bisa Prajurit itu sebuah prinsip, sebuah etos. Dia bukan pangkat. Jadi meskipun kamu jenderal, kamu itu prajurit. Karena prajurit itu kan aplikasi kesatriaan di sebuah kerajaan atau negara. Jadi kabeh itu prajurit. Jadi jiwa keprajuritan itu di kalangan Angkatan Laut tidak berhenti meskipun sudah pensiun. Tetap prajurit. Meskipun formalnya bukan prajurit. Apa meneh ke Angkatan Laut itu Madura. Wah. Top itu. Madura Angkatan Udara gak iso, gak wani terjun payung itu. Gak wani. Terus pun Cak Nun. Lha jelas Angkatan Udara, wong Madura kok mlebu Angkatan Udara. Ketika harus terjun payung latihan ndredeg deh. Langsung mlebu pesawat sing ngangkut mendukur itu. Langsung ya Allah, ya Allah. Kalau saya selamat lagi sampai di bumi, saya boleh petik. Munggah seret. Barang wis tok dukur 200 meter, kambing. Munggah meneh sapi. Akhirnya dicurungkakno karo komandane. Alhamdulillah iso narik apa? Parasite terus iso mudhun. Jelek, rodok tiba tapi terus ngadeg meneh terus mengkerik. Ngadeg mendukur. Masih aku gak boleh sampai kita lapo sampean. Sapi tak pakani gawe karapan kok sak bolak balik. Mosok sampean butuh iwak sapi, ngono kan. Kowe wong Madura iku top wis. Bayangno wong Madura di Angkatan Laut. Wah wis. Mulane wong Madura iku lak sangat takut kepada KKU. KKU kan Angkatan Laut ya. Sangat takut. Jadi ono wong dodol Madura loro gelut. Gelut karo salah satu pembeli. Terus dielingno karo tanggane. Ada apa sampean kok bertengkar di sini? Loh, itu tentara. Itu. Jangan main-main sama dia. Terus sing gelut ini. Tentara enggak masalah. TNI enggak masalah asal bukan KKU. Kadang-kadang dibalik. Saya enggak takut sama kau asal bukan TNI. Gendeng meneh iki ya. Ngono iku rek. Jadi Madura iku ya dahsyat. Kan roh Madura iku suku apa? Lah gak ero sih. Lah iya arek-arek ngono iku lho. Ngerti wae gak ero wite, gak ero oyote lak ngene. Orang Madura, kita semua itu satu suku. Jawa, Madura, Melayu, Sunda, Sasak, Tolaki, Bugis, Makassar, itu semua satu suku secara antropologi. Meskipun kemudian dia punya variasi-variasi yang luar biasa. Ojo kaget nek saat suku kita ini suku yang dahsyat. Kau nek ndelok misalnya ini ya. Kalau di luar negeri sebuah masyarakat jejer karo masyarakat. Misalnya Belgia karo Londo ya. Itu yang di tengah-tengah. Di bagian pinggir-pinggir itu menjadi gak Londo, gak Belgia. Nah, ini gak. Tari Bali top, tari Jawa top. Kudune Banyuwangi lah, kecepet lah. Tapi ternyata Banyuwangi ya top. Banyuwangi tarinya dahsyat. Tidak bisa dikalahkan oleh Bali dan lebih bagus dari Jawa. Atau Kuningan, di Jawa Barat, Kuningan, Cirebon gitu. Cirebon itu kan tanggung to Jawa yoga, Sunda yoga. Tapi tari Cirebon itu dahsyat sedunia. Itu hebatnya bangsa kita, suku kita ini. Meskipun kalau dalam rumus antropologi internasional, mereka itu orang yang tanggung. Ayu gak, manis gak. Tapi nek wong Jawa, gak ayu gak manis, tapi ono manisnya dhewe, ono ayune dhewe itu wong Jawa. Itu suku kita. Kita itu bangsa yang unggul. Kita itu aksani takwim.
Temenan rek iku. Aku konfirmasi. Kita itu ahsani takwim terus ana ayate maring ngono tsumma radadnahu asfala safilin. Nah, biyen niku Nabi Adam itu berapa tahun yang lalu sih? Nabi Adam itu sekitar 12.000 tahun yang lalu. Diturunkan ke bumi, mergo ndek swarga dhek mangan buah kuldi itu berasal dari bumi dan makanannya dari bumi itu dia menghasilkan gizi, nutrisi, kalori tapi juga residu. Residu itu sampah. Sementara di surga semua bahan-bahan makanan di surga tanpa residu. Jadi recycling secara total dan sempurna. Jadi nek ono ambu badek iku mesti ndek teko bumi. Nek ono taek dari bumi, nek ono godhong kok garing tanggal itu pasti bumi. Di surga ndak ada daun tanggal. Ndak ada, gak ono kelaras, gak ono. Sing ono iku blarak ngene ya. Yang masih semua hijau. Nah, Nabi Adam itu mangan buah kuldi karena digoda oleh iblis. Mari mangan buah kuldi kudu nesing deh. Karena ada residu. Terus bingung deh terus matur nang Gusti Allah, kula niki kok kudu ngaran iki weteng kula kok bedhek ngene iki. Terus Jibril dikon bisiki malaikat Jibril. Dam ngono iku jenenge kudu ngesing. Ya terus ya napa niki? Ya apa nggih? Ini anu kudu metu ae niki sing. Terus akhirnya Gusti Allah perintah nang malaikat Jibril meneh. Gak apa-apa nisingo tapi aja ndek swarga, kudu ndek bumi. Akhirnya didukno karo malaikat Israil didukno nang bumi dalam keadaan kudu nising. Dalam keadaan kebelet nising, jadi begitu tutuk ndek bumi langsung oh. Kok nek gak percaya takono dhewe. Kembali ke manusia tadi ahsani takwim. Kan ayat bihel inna khalaqnal insana fi ahsani takwim tsumma radadnahu asfala safilina. Ahsani takwim itu mulai Adam 12.000 tahun yang lalu. Jadi sampai kabeh keturunan Nabi Adam. Tapi manusia purba yang dulu di Bloro, di Kabuh, Jombang, di Sangiran, itu bukan ahsani takwim. Mereka itu bukan turunan Adam, mereka turunan Banujan. Nah ini sejarawan kan sing ngeru, kalau tahu krungu Banujan niku apa? Banujan itu istilah Jawa kuno untuk menyebut orang-orang dari zaman purba, orang-orang prasejarah, orang-orang proto sejarah. Sing nggawa godo ngono iku, sing gelut karo merenges ngono iku. Nah, Banujan itu dari kata Banu dari Bani, bin. Banu itu banyak. Jan itu jin, jamak dari jin. Jadi mereka itu adalah keturunan makhluk. Karena jin itu kan makhluk wiwitan, makhluk awal-awal ya. Setelah Nur Muhammad nanti ada alam semesta, ada jin, ada cahaya, ada macam-macam itu. Nah, Banujan ini kemudian turun di daerah barat. Yang saya udah cuma muring ya. Jadi ketika kita dijajah pada abad 14, 15, 16 itu, kita itu adalah anak turun Adam yang dijajah oleh yang DNA-nya Banujan. Tapi awakmu sak karepmu nek kon gak percaya lepen, nek kon percaya nek kepengin cek ya cek dhewe. Takono nang iblis, takono nang Nabi Adam, takono nang malaikat Jibril. Tak takon jin, nek jin tak sak mbrek. Aku duwe catatane kabeh. Lho, aku duwe catatane kabeh jin-jin di daerah manapun aku duwe catatane ro jenenge terus tak gawe drama wingi iki. Padang bulan lungsung itu semua nama jin dan setan. Jadi aku gak dulinan aku ngene iki. Aku temenan. Meskipun nek kon mengejar secara akademis gak iso aku. Loh. Wong Kanjeng Nabi nek kok takoni Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu wahyu. Jari sapa wahyu? Sanatnya apa itu wahyu? Iku lak jarine Kanjeng Nabi wahyu. Nek iku karangane dhewe ya apa? Ya pembuktiane nek iku karangane Allah bukan Nabi Muhammad. Iqra itu ya.
Al-Fatihah segala macam itu. Apakah kamu punya fakta, punya bukti video malaikat Jibril mudun, terus Nabi Muhammad silong ini, ya Muhammad, iqra. Nek ono rekamane di-share di medsos gitu. Engko aku percaya bahwa itu wahyu. Aku percaya rek, tapi aku kepengin jawab, lho awakmu kok percaya nek iku wahyu? Tanpa sanad ya, tanpa asbabun nuzul gitu kan. Nek aku sing ngomong titik sanad iki sanad. Ya sanate aku dhewe. Aku dhewe sing dikandani aku tok. Termasuk Gajah Mada. Misale Pangeran Diponegoro barang ya sing ngarani dhek serbanan iku sapa? Sing ngarani dhek nganggo jubah iku sapa? Wong dhek iku wong tani, nganggo serban, surjan, nganggo blangkon, senengane nek mari dadak karo ani-ani kok mulai di omah dhek ngelukis karo nulis sastra Jawa. Ngono rek. Jadi gak apa ya aku dawa-dawa sana. Cek ya awakmu iku ombo pikirane, ojo gampang percaya. Termasuk ojo gampang percaya nang aku tak apusi kon gak ro. Ya. Tapi pokoknya Anda harus kritis. Apalagi Anda adalah pemimpin masa depan. Surabaya ini kan penting Rek. Hari pahlawan itu terjadinya di Surabaya. Berarti nanti kita butuh hari pahlawan berikutnya yang juga dari Surabaya lah sih. Ojo teplek ae kon iki. Ojo narkoba. Narkoba itu goblok. Aku takon, narkoba itu kejahatan toh? Pelanggaran pidana toh? Tapi jahat agak. Aku takon, orang yang menggunakan narkoba itu jahat apa bodoh? Elek tak goblok. Nah, kon kudu ngomong goblok, ojo ngomong elek. Nek elek itu iso bersatu antara orang elek. Persatuan preman ono, persatuan geng motor ono, pokoknya sing sama-sama elek itu iso bersatu. Tapi nek wong goblok itu menghindar satu sama lain. Gak ono sarasian antara orang goblok gak ono. Nek antar preman ono, antar pendekar tawuran ono. Tapi kalau orang bodoh tidak akan berkoalisi. Oleh karena itu siapa yang menggunakan narkoba langsung blok, goblok. Ini ono arek narkoba liwat terus kon nyanyi blok, goblok, 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 blok, 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 goblok, goblok. Ngono ya. Nyanyi bareng-bareng itu apa? Mari sembahyang ku wiritane blok, goblok, goblok, goblok. Itu. Gak apa-apa, wiritan niku apik to. Apik. Maksudnya wiritan kudu ya hafid, ngono tok gak. Wiritan itu apa saja yang bersangkut paut dengan kekuasaan Allah dan dambaan kita kepada Dia. Ngono ya. Benar ya, oke. Berarti sudah semua ya. Sekarang kita mohon tanggapan dari Bapak-bapak. Termasuk dari Mas Suko sendiri. Terutama yang Angkatan Laut yang kita teruskan. Jadi kan dalam pikiran saya memang 2/3 Indonesia itu kan lautan. Karena itu memang seharusnya lah peran Angkatan Laut itu lebih ke depan. Mungkin seperti belajar dari Amerika misalnya bagaimana Angkatan Laut itu menjadi pasukan yang penting untuk menjaga negara itu. Tak ewangi Mas Sony, tenang aja. Nah, intinya saya berharap seperti itu dan saya kira kita harus belajar dari Angkatan Laut bagaimana sikap prajurit seperti yang disampaikan Cak Nun. Jenderal maupun sampai bawah mereka adalah prajurit. Tepuk tangan buat dan saya kira mungkin sebelum kita tutup kita minta Pak Andi Nyun Aziz. sewu, sebelum jadi prajurit itu tetap prajurit sampai dia meninggal. Jiwanya ya. Jiwa, Masih wis pensiun tidak berarti dia pensiun dari keprajuritannya gitu ya. Iku serius Rek. Apa meneh wong Indonesia. Dulu Timur tuh kita perang di sana, itu ada batalion arek gendeng. Batalion sing tentara yang dipimpin oleh Kolonel Kusmayadi, koncone Prabowo, koncone Yunus Sosvia. Ada satu batalion yang terdiri dari anak-anak gelandangan aja. Tapi kendeling luwi tentara. Wancane gak ndek duwe, gak ndek sembarang gitu. Kon perang, gak perang yang bongko, wis baba wis. Dan itu batalion yang membunuh Fretilin. Presiden Fretilin itu adalah batalion Kusmayadi ini. Jadi masih wis pensiun. Kini gak pensiun, Rek. Patriotisme kita tidak pensiun. Nasionalisme kita tidak pensiun. Cinta negara dan bela negara kita tidak akan pernah pensiun. Kita tetap, saya kira itu.
mungkin sebagai sebelum pungkas mungkin pesan-pesan buat anak-anak muda yang ada di sini, monggo. Apa yang kira-kira harus dilakukan mereka di masa-masa mendatang dengan situasi seperti ini. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mau menyampaikan bahwa saya sangat bangga kepada seluruh warga Wonosari. Seluruh warga Wonosari dan sekitarnya dan seluruh yang hadir pada saat ini. Khususnya panitia yang melaksanakan kegiatan ini untuk pembinaan warga. Tidak banyak perumahan-perumahan yang melaksanakan kegiatan ini. Namun warga Wonosari melaksanakan sejak sudah direncanakan 6 bulan yang lalu. Dan malam ini terwujud. Saya berharap kepada seluruh rekan-rekan semuanya, ataupun adik-adik saya yang ada di sini, kegiatan-kegiatan seperti ini untuk menambah wawasan kita, menambah pengetahuan kita dalam rangka meningkatkan akhlak kita, perlu disosialisasikan dan perlu dilaksanakan secara rutin. Tadi saya mendapat surprise dari Mbak Nun mengajak 4 rekan kita untuk berdiskusi, memberikan permasalahan, memberikan persoalan. Ada yang berperan sebagai masyarakat, ada yang berperan sebagai pemerintah atau kepala negara, ada yang berperan sebagai umat Islam, dan ada yang berperan sebagai seorang angkatan laut. Pertanyaan sangat singkat. Saya mau apa dan tidak boleh apa? Ini bagi saya singkat, tapi jawabannya butuh 100 halaman untuk membuat jawaban ini. Tapi secara singkat, tadi sebenarnya saya salut sama Mas Angkatan Laut kita dari Sidoarjo, dari Surabaya. Betul bahwa tadi Mbah kita juga menyampaikan 2/3 dari luas negara Kesatuan Republik Indonesia, 2/3-nya adalah laut. Tadi udah disampaikan. Dan itu disampaikan oleh Angkatan Laut kita tadi. Itu perlu dijaga. Perlu dijaga. Nah, bagaimana menjaganya? Angkatan Laut butuh kekuatan. Butuh kekuatan untuk menjaga itu. Butuh kapal untuk menjaga itu. Nah, untuk menambah armada tadi disampaikan, untuk menambah armada tentunya butuh anggaran untuk pengadaan kapal. Dan itu sumbangan dari kita semua. Sumbangan dari seluruh rakyat Indonesia. Artinya kita semua berperan dalam menjaga kedaulatan negara kita. Tepuk tangan untuk kita semua. Secara saya itu, dari saya kembalikan ke MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, Kolonel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke tema. Jadi tidak ada prajurit tua, hanya ada prajurit mati. Maka
jiwa amanah, jiwa kesatria sampai titik darah penghabisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kolonel Marinir. Monggo panitia untuk menutup sekali. Oh sebelum Jadi dulu kapal Mojopahit sampai Demak itu bentuknya tidak lonjong Pak, tapi agak melenduk. Karena kita ekspor rempah-rempah ke Asia Timur sampai ke Eropa. Kemudian datanglah perompak-perompak dari Portugis membawa kapal-kapal kecil dan persenjataan. Itulah mulai terkikisnya kesatriaan kita. Nek awakmu gelut iku sing jantan sing satria iku mbandem apa gelut? Nek kon kuda-kuda silat iku ada yang silat ngene ya. Toh? Ono sing ngene to. Nek pencakmu iku ngene ta? Lah ngene rek. Pencak Jawa, pencak Sunda itu semua ke depan, maju ke depan. Itu satria. Portugis tutuk kate ngene kan gunane mergo di bandem merim, dibedil. Nah, ketika mulai ada teknologi perang modern, ada bedil, ada pistol, ada meriam, ya, ada bom, maka orang-orang tradisional berpikir ulang mengenai satria itu ya apa? Hiroshima dan Nagasaki di bom Amerika itu jantan apa tidak? Wong liwat dukur ngebom. Nek kono wani ya paranono gelut lak ngono sih. Nah, kita itu sudah kehilangan kejantanan apa kesatriaan itu sejak kita bergaul dengan manusia-manusia Banujan itu yang bukan turunan Adam itu. Nah, sekarang kita harus menemukan kembali kesatria itu bagaimana, dan beliau tadi sudah mengatakan salah satu unsur terpenting dari satria adalah prajurit. Prajurit itu patriot, ya, patriot. Jadi pokoknya aku sing bela negara, masih aku wis tuwek, masih aku cilik, pokoknya aku maju. Ya, maju gak ngene, maju ngene rek ngene ya. Nah, teman-teman sekalian, itu semua sudah menjadi tekad beliau-beliau, dan saya itu sangat bangga kepada TNI, utamanya Angkatan Laut itu. Saya sangat bangga. Dan saya bergaul cukup lama dengan beliau-beliau Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara. Dan aku duwe jaket kabeh. Jadi aku jaket Kopassus aku duwe jenengku. Jadi aku Kopassus duwe. Jaket TNI biasa ono, TNI Hadi tok ono sing. Nah, aku bengi iki oleh jaket lek gak ro. Wah, langsung sehat, baik. Brahmana. Paria. Tepuk tangan untuk Angkatan Laut kita ya. Sing ngarani gak cukup sapa? Dedikasi paripurna prajurit samudra terhadap NKRI. Nah, ini adalah salah satu tema yang sangat bagus diangkat dan dibawakan oleh Mbah Nur dengan diskusi-diskusi yang sangat menarik yang memberikan pemahaman sederhana kepada seluruh warga untuk bagaimana mengetahui situasi negara kita dan apa yang harus kita lakukan ke depan untuk meningkatkan jiwa prajurit kita sebagai baik itu sebagai tentara maupun sebagai warga negara untuk membela kedaulatan negara kita. Mbah Nun memiliki wawasan yang sangat luas. Beliau memiliki pengetahuan yang tinggi, namun membawakan materi ini atau tema ini dengan sangat sederhana. Dengan penyampaian yang sangat sederhana tadi itu, saya yakin seluruh warga yang mendengarkan bisa memahami apa esensi yang diinginkan oleh Mbah Nun untuk membangun negara kita. Saya berpesan kepada seluruh pemirsa GTV agar dalam membangun negara ini tidak melihat apa yang kita lihat saja,
tapi kita memahami dari akar masalah. Tadi Mbah Nur menyampaikan akar masalah harus kita ketahui sehingga kita bisa mengambil suatu solusi untuk menyelesaikan masalah ini.